Kenapa milih manajemen di Parmat? Oke. Kayak Tapi kenapa lo memilih udahan yang Spotify lo Oke. yang podcast itu? karena pindah ke Jakarta kebetulan. Jadi nggak dilanjutin. Kenapa nggak dilanjutin? Maksudnya di Jakarta bikin juga gitu? Pengennya sih bikin, tapi kebanyakan SDM-nya itu di Bandung gitu. Oke. Sekarang itu tuh yang kepilih cuma 20-an doang Oh, di angkatan wow. gue. Dan itu tuh waktu audisi online-nya gue dikasih 5 kata dan gue harus nyambungin itu semua menjadi podcast. Hai partners, welcome back to the podcast. Makasih. Balik lagi sama gue, Dina, host kesayangan kalian. Kalian kangen gak sih sama gue? Ih, gak ada yang jawab, sumpah gue gak dikangenin. Sedih banget. Pulang aja lah udah. Jangan gamut. Gak boleh. Oke, jadi episode yang kemarin kan ada new member ya, dan teman-teman bisa lihat juga nih partners, kita punya studio baru yang pastinya kece parah, culture abis, nyampe lo kalau udah di sini. Gue lagi ada di coffee shop yang namanya Chico Coffee. Thanks to Chico Coffee, tempatnya cozy abis ya. Apalagi gue mau ngobrol-ngobrol sama orang cantik nih ya. Tete-tete gelis asal Bandung dengan sejuta pekerjaannya yang 24 jam per 7 itu tuh kayak nggak cukup. Gue mau kalau bisa tuh 25 jam, 26 jam. Siapa sih? Kita panggil aja kali ya salah satu mahasiswi Beswan Jarum dari Universitas Paramadina. Keika Putri. Dia mahasiswa manajemen nih. Keika boleh sapa-sapa penonton kita? Hai semua. Cantik banget ya, Nek. Aduh ya Allah. Kamu juga cantik banget ya hari ini. Gak boleh gitu, semua perempuan cantik. Oke. Oke. Cukup peresnya. Oke, gue mau tanya-tanya dulu sama lo, Kay. Lo kan mahasiswa jurusan manajemen nih. Ya betul. Kenapa milih manajemen di Parmat? Oke. Kayak panjang sih ceritanya. Oke, jadi Little bit aja. mau dari prodinya dulu apa pilihkan Paramadinanya dulu? Prodinya aja langsung. Kenapa Oke. Kenapa manajemen? Karena aku tuh suka banget berbisnis. Jadi dari kecil aku tuh suka bisnis. Mungkin fun fact, dulu tuh kan kayak hype banget ya slime, squishy kayak gitu. Jadi waktu aku SD aku sempet kayak ngejualin slime. Tapi kalau misalnya orang-orang jual slime, aku tuh jualan kayak botolnya, terus lemnya, kayak gitu-gitu. Jadi kan orang-orang nyari suppliernya kan. Nah dari situlah aku tuh bisa kayak dapat modal banyak, terus aku kayak jualan lebih banyak lagi, kayak aku bisa omset sebulan tuh hampir 10 juta gitu. Dan aku masuk SMP tuh pakai uang aku sendiri. Makanya kenapa dari dulu aku suka bisnis, makanya aku pengen mempelajari ilmu ini lebih dalam gitu sih, Din. Makanya aku pilih manajemen, dan pas banget kalau di Universitas Paramadina itu kan dia manajemen bisnis. Jadi kita benar-benar mempelajari bisnis gitu. Keren banget, udah cantik, pinter, business woman ya. Oke. Amin dong. Amin. Oke, gue baru tahu kalau ternyata lo dulu pas SMA juga pernah jadi host podcast. Iya betul. Itu podcast apa tuh kalau gue boleh tahu? Jadi dulu tuh kan gue tinggalnya di Bandung nih. Nah di Bandung itu ada komunitas namanya Podcast School. Jadi itu kan zaman-zamannya COVID ya. Gue tuh tipikalnya nggak bisa diem dong kan di rumah, apalagi zaman COVID. Jadi adalah kayak dia tuh open audisi gitu. Terus akhirnya nyoba-nyoba, seru juga ya kayak nge-podcast gitu. Akhirnya ya udah deh nyemplung di perpodcastan ini gitu. Jadi lo bisa dengar suara gue di Spotify. Ada di Spotify, Betul. guys. Jujur sebenarnya gue rada takut ya nanti tiba-tiba mic gue di take over terus kayak gue yang balik di wawancara. Apa kabar, Din? Iya ya, gimana Din? Apa kabar hari ini? Jangan dong, jangan. Nanti partners bilang, iya ganti aja. Nanti gitu. Tukeran narasumber ya? Iya. Gue yang jadi host ya? Oke. Boleh podcast? Kapan-kapan aja ya, jangan sekarang dulu nih. Oke. Lo selain pinter nge-podcast, lo juga lo juga beasiswa Jarum di Paramadina. Kenapa lo bisa dapet itu? Gue mau tahu.
Malu ya. Boleh. Jadi sebenarnya Jangan malu-malu. Jarum Beasiswa Plus itu emang ada dari dulu gitu di Paramadina karena kan emang berafiliasi gitu kan. Terus coba-coba sih. Coba-coba aja. Karena aku tipikal yang gimana ya, Din? Nggak mau ketinggalan orangnya, pengen nyoba hal baru gitu. Aku nggak mau kayak stay di zona nyaman aku, jadi aku mencoba beasiswa itu. Dan kebetulan waktu itu kan Jarum Beasiswa Plus ini khusus untuk semester 4. Jadi waktu di semester 4 gue langsung ambil nyoba tesnya ya, dan alhamdulillah keterima. Dan dari berapa banyaknya yang ikut Jarum Beasiswa Plus, gue cuman berdua doang dari Universitas Paramadina, cuman 2 besan. Gitu, dengan melewati gonjang-ganjingnya Dunia. banget gitu. Apalagi itu OTW semester 5, jadi kayak agak-agak hektik banget sih. Banget. Tapi hidup lo tuh dar-dor banget ya. Ya bener. Jujur. Terus lo juga wakil ketua himpunan nih. Ya, himpunan manajemen, betul. Masih gak Ramen. sih? Masih. Yang Enggak, sekarang bukan? Kalau sekarang jadi komisaris. Keren banget. Ya kita kalau rapat saham gitu. Enggak. Wow. Ngomongnya udah komisaris. Gitu. Berat. Karena kalau di Himamen itu tuh kita dibentuknya kayak perusahaan. Jadi Oke. nama-namanya udah bukan ketua himpunan, wakil himpunan bukan, tapi kita presiden, director, vice presiden, dan yang jadi penanggung jawabnya itu komisaris gitu. Keren banget. Biar nanti di CV-nya keren Iya gitu. sih. Gak kepikiran ya. Apa gue pindah manajemen tapi udah semester akhir gue. Aduh. Boleh double degree kali ya? Boleh. Boleh. Atau Indeks habis saham hari ini apa Kak? Berapa Kak? Iya, IHSG hari ini. Aduh, jangan Aduh. bahas saham. Iya jangan deh. Takut gue. Oke. Terlalu pusing ngebahas saham itu. Bener. Oke. Kita balik lagi. Ya. Loncat-loncat banget ini gue, tapi gue Gak masih apa-apa. mau nanyain lo tentang podcast sih. Lo kalau Podcast. dengerin podcast, lo tuh suka genre apa sih? Horor kah? Atau yang kayak rintik sendu betul. kah? Atau kayak podcastan gini nih? Yang pasti yaudah, kemana aja? podcast sih yang seru. Tepuk tangan jadi dulu malu. dong buat Aduh, podcast. jadi malu. Sebenarnya aku kalau dengar podcast yang galau-galau sih Apa kayak tuh, emang apa? Contohnya Rintik siapa? Seduh. Rintik sendu, bener gue. Ya, itu doang sih kayaknya. Kayak podcast kalau di YouTube mungkin gak terlalu sering dengar juga sih. Oh, tapi kenapa lo memilih udahan yang Spotify lo Oke. yang podcast itu? Karena pindah ke Jakarta kebetulan. Jadi nggak dilanjutin. Kenapa nggak dilanjutin? Maksudnya di Jakarta bikin juga gitu? Pengennya sih bikin, tapi kebanyakan SDM-nya itu di Bandung gitu. Oke. Karena nggak tahu ya, mungkin di Bandung karena lingkupnya Lebih kecil? Iya, lebih kecil. Jadi orang-orangnya tuh lebih semangat untuk ngurusin gitu ya. Oke. Gitu. Dan mungkin SDM-nya juga banyaknya kerjanya di sana sih, Din. Jadi kayak mereka waktu mencoba untuk mengulik pindah ke Jakarta itu agak sulit mencari SDM-nya gitu. So, menurut lo pas lo jadi host podcast itu tuh lo jadi kebantu banget gak sih dalam public speaking? Betul. Terus pengalaman lo tuh jadi kayak gue anak SMA tapi gue udah pernah jadi host podcast, suara gue bisa didengerin sama banyak orang. Betul. Itu gimana tuh perasaan lo dan kepakainya tuh di sekarang-sekarang ini tuh apa gitu? Ya jujur dari podcast school ini tuh ngebantu banget public speaking gue karena waktu audisi itu gue dikasih 5 kata. Oh, ada audisinya. Betul, ada audisinya dong. Oh, Dari ratusan menarik. orang itu tuh yang kepilih cuma 20-an doang di angkatan wow. gue. Dan itu tuh waktu audisi online-nya gue dikasih 5 kata dan gue harus nyambungin itu semua menjadi podcast. Jadi itu kayaknya SMA kelas 2 gitu, dan gue harus belajar. Di situ kan deg-degan banget ya, apalagi gue bukan tipikal orang yang suka ngomong juga waktu itu. Nah, terus setelah join akhirnya belajar public speaking yang baik dan benar seperti apa, terus juga kepake sampai sekarang gitu. Apa ya, kayak kepakainya untuk mungkin kalau sehari-hari gue jadi bisa ngobrol lebih banyak sama orang gitu, menambah relasi. Terus juga job gue nambah karena public speaking kayak MC, mungkin jadi narasumber juga kayak gitu sih. Dan sekarang nih ada di Potential juga mungkin karena salah satunya gue jago public speaking. Dan itu hal yang penting sih ya untuk kita, apalagi di dunia kerja. Karena kalau misalnya kita nggak bisa ngomong gitu, kita tuh susah dapat relasinya. Kalau misalnya kita jago ngomong, jago pitching gitu, kayak dapet relasi untuk kerja tuh lumayan sih cepet gitu. Wow, keren banget. Ini gak ada yang mau tepuk tangan kali, seru banget boy. Seru banget ya, kayak kita doang yang seru deh. Iya. Tapi Oke. gue
penasaran. Lo kan selain tadi dengan public speaking lo, di mading kampus itu sering ada wajah lo terpampang dengan sahabat-sahabat kita yang lain ya. Oke. Ada Sasa sama Karendi juga. Kayak itu lomba apa? Lo tuh banyak banget ikut lomba yang gue sampai bingung kayak ini lomba apa lagi nih Keika nih? Menang juara berapa lagi nih dia nih? Oke. Bisa kasih tahu nggak salah Sebelumnya satu mau prestasi minta- lo? Sebelumnya minta maaf nih ke teman-teman Universitas Paramadina. Kenapa? Karena muka gue ada di mana-mana ya. Ada di kalender, di poster. Iya jujur. Di Gue Instagram, nggak dapet di tuh mading. kalendernya, minta dong. Jadi minta aja langsung Iya, aja, guys. oke. Oke, kalau buat lomba, jadi lomba itu dari awal semester 1, Din. Iya, Nah, lo udah terpampang tuh. Balik lagi, gue tuh suka banget mencoba hal baru. Dan menurut gue, lomba di manajemen itu seru, yaitu business case. Jadi kita tuh mencahin satu masalah. Kita kasih solusinya apa ke mereka gitu. Jadi misalnya ada perusahaan butuh apa, kita kasih tahu nih harusnya tuh kamu kurangnya gini. Nah, kita tuh buatin proposalnya dan kita pitching, presentasi gitu, langsung di depan jurinya. Dan kalau waktu itu juara pertama aku itu International Business Case Competition. Jadi presentasinya pakai bahasa Inggris dan bareng sama dari universitas dari luar juga gitu. Jadi tadi public speaking lo juga kepake banget ya buat Betul, buat lomba. buat lomba. Iya. Apalagi ada pitching ke klien gitu-gitu Iya, kan. Betul. Oh my god, Betul, gue dulu kepake banget sih. pernah ikutan tapi Ikutan nggak apa tuh? menang. Iya sama business case Oh, juga, business tapi case. pas SMA. Oh, Kayak cuman setingkat nasional aja. oke. Cuman karena It's okay. karena dulu public speaking gue masih kayak Kalau gitu sekarang kan. udah oke banget Sekarang ya. mungkin kalau bisa dibalikin, dibuat terbalikin lagi gue mau ya. Tapi kayaknya otak gue udah gak nyampe ke manajemen jujur. Udah terlalu komunikasi banget anaknya. Oh gitu, oke. Padahal anak ilmu komunikasi juga bisa kok lomba. Oh, iya, Banyak, iya, conference gitu. Nah iya juga sih. Iya, jadi nggak ada nggak pede tuh gue, nggak pede. alasan-alasan tidak ikut lomba sebenarnya. Lomba podcast aja ini podcastan kita masukin kalau boleh. Iya, boleh tuh, carilah. Tapi tadi lo ikut beasiswa Jarum itu, ini lo masukin gak sih lo ke CV-nya? Kan biasanya orang kalau beasiswa kasih dong prestasi-prestasi lo apa aja. Iya. Itu tuh diminta juga gak sih di Iya. Jarum? Maksudnya di Jarum di CV gue gitu. Iya kayak Iya, dimintain gak sih betul. sama mereka? Lo punya bakat Betul, apa betul, aja, betul. terus lo pernah penghargaan apa aja? Itu pasti dilirik banget sih sama Jarum. Karena Jarum tuh di awal kayak ngelihat apa ya, kayak minta apa sih minat bakat lo, apa sih prestasi lo diliatin. Karena nanti tuh ada apa ya, program kita tuh program terakhir kita tuh kayak teater gitu. Jadi dilihat juga nyanyi, teater gitu. Tuh. Oke. Seru kan? Makanya harusnya Pindah lagi dong gue ke semester 4 lagi ya gue. Nggak bisa sayang banget. Emang Oh khusus my buat semester God. 4 aja, Din. Tapi apa pengalaman lo yang paling memorable banget di selama lo jadi beasiswanya Jarum? Oke. Beasiswan dulu deh jelasin, takutnya ada yang nggak tahu beasiswan tuh Iya, apa sih? Best one tuh best one. Udah Ya, gitu aja. Jadi best one, tapi emang Oh, orang iya. biasanya tuh Nyebutnya lebih best lekat one. sama Jarum ya, Iya, best one betul. Jarum gitu. Iya. Oke, jadi kalau di Jarum itu kita tuh selain dikasih uang jajan, kita tuh harus ada program yang kita ikutin gitu. Jadi Contohnya, ada 3 contohnya? program. Program yang pertama itu namanya character building. Character building ini lebih kayak ke apa ya, mempelajari karakter secara fisik sih gitu, di survive-nya kita di alam kayak gimana, kita sama kelompok kayak gitu-gitu sih. Dan Seru dan itu yang paling seru menurut aku. Yang paling seru karena bener-bener gak megang handphone, kita tidur di suka tenda, banget lagi. masak sendiri, terus kayak kita tinggal di pulau gitu. Terus kita kalau ke Di pulau mana? ada lah pokoknya. Nggak boleh kasih tahu ya. Oke. Jangan nanti ke spill. Oh ya, oke. Pokoknya kita mau Rahasia ke perusahaan. pulau itu pun kita harus naik kano, naik perahu. Kayak udah yuk kita. Seru banget kan? oke. Dan waktu batch gue, karena dibagi-bagi per batch, waktu batch gue tuh kayak apa sih namanya, dia hujan deres banget dan kayak capek. Udah deh. Deres jadi bener-bener ngelihat, nih gue ngeliat Iya. lo, itu tuh kayak gak ada putih aja Kayak jadi putih. udah lu siapa gitu. Iya, tapi itu paling memorable banget sih. Kayak seru banget. Karena sama teman-teman kan, dan orang kita, dan gue tuh nggak kenal sama mereka sebenarnya.
baru kenalan saat di itu kan. Toggle, ya. Karena lo nggak dikasih gadget or something, ya udah emang lo harus bertahan hidup dengan Iya, orang-orang itu. betul. Mereka adalah media lo. Iya. Damn. Dan gue jadi best team sih waktu BCT. Ish, emang keren Emang banget. tim gue keren sih. Wow. Terus habis itu ada program leadership development. Kalau leadership development ini nih kita dikasih enak, tidur di hotel, makannya enak gitu kan, semuanya disiapin. Tapi itulah tingkatan yang harus kita capai, outputnya tuh lebih tinggi juga. Jadi kita kayak role play jadi wali kota sama DPR. Terus kayak kita debat di depan juri gitu. Udah deh, aku spill sampai situ aja. Aduh. Itu yang jadi DPR ini nggak ada ada role play di demo rakyat nggak? Aduh, udah. Oh enggak ya, nggak boleh ya. Aku nggak di spill sih, siapa tahu seorang Keika Putri nanti ke depannya jadi seorang DPR, udah ada role playnya. Kalau bener loh, bagus loh. Siapa tahu kan, kita nggak ada yang tahu. Iya betul, semoga jadi DPR yang amanah dan Amin. bisa mengerti suara rakyat. Ais. Udah wibawanya udah ibu-ibu DPR banget kan, yang kayak oh my god, aku adalah wakil komisi. Udah. Oke, sudah lanjut. Kalau yang terakhir itu belum aku laksanain karena baru nanti November kegiatannya. Tapi lu udah berarti belum alumni kan? Belum, masih Nanti di dalam bulan depan. Oh, bulan depan. Itu ada programnya namanya Nation Building, dan itu yang aku ceritain tadi, kita kayak bakalan teater gitu. Dan nanti bakalan ada semua rektor universitas yang berafiliasi sama Jarum buat nonton kita. Merinding. Oh, keren banget. Ya, kita bakalan latihan seminggu di Semarang. Kalau mau nonton boleh aja nanti. butuh tim makeup? Butuh tim makeupnya? Boleh. Oh, boleh. Ya, aku jujur gak sabar Aku sih. mau jadi volunteeringnya dong. Dan masih lama, bulan November nanti. Gak apa-apa sih. November itu gak kehitung waktu kok. Iya, bentar Maksudnya lagi ya. cepet banget. Oke. Nah, teman-teman nih, kalau lo nyadar ya, Keika dengan segala bakatnya dan tadi kegiatannya yang wah, gue sih nggak kebayang ya, 5 hari tadi di pulau. Yap, betul. Wajahnya yang cantik nan jelita ini. Gue mau tahu perawatan lo tuh apa, kenapa lo bisa cakep banget. By the way, dia juga beauty influencer tau guys. Jadi Keika Ya itu ampun. beauty influencer yang emang berapa sih followers lo, Kei? Gue belum cek yang terbaru jujur. Dikit kok. Enggak usah merendah. Dikitan gue. Dicek aja ya, boleh Dicek aja ya guys. Soalnya Instagramnya. selalu nambah gitu. Kalau nanti beda satu, saya dikiranya nggak riset. Oke. Gue mau tahu. Lo tahu gak sih apa namanya? Apa tuh? Tren-tren yang kakak skincare. Tahu lagi kayak banyak banget artis yang ngomongin itu sih. Oke. Gue mau tahu. Kakak skincare-nya apa kak? Air wudhu. Enggak. Uap nasi. Apa itu telur putih? Itu gue. Putih telur ya. Iya. Oke, skincare jujur sebenarnya gue tuh suka banget minum air putih. Jadi sebenarnya skincare tuh bagusnya tuh dari dalam. Betul. Jadi banyakin air putih deh gitu biar ke nge-hydrate muka lo, badan lo gitu. Terus skincare cuman pakai moisturizer sama sunscreen aja. Damn. Sesimpel itu. Wow. Gue gak mau ribet jujur, gak ada waktu. Tapi gue mau tahu kenapa lo bisa terjun ke dunia beauty influencer kalau kita Oke. sebutnya ya. Bisa disebut kayak gitu kan? Oke, jadi awalnya juga dari podcast. Dari podcast, bukan yang podcast SMA, apa yang Iya, dari SMA? podcast SMA. Oh tuh. iya. Jadi podcast school ini dia emang bekerja sama dengan banyak brand. Dan akhirnya waktu itu gue dikontrak selama setahun apa 6 bulan gue lupa. Pokoknya 6 sampai 1 tahun itu sama satu brand ini. Jadi kayak gue ngepost produk dari brand ini terus. Mungkin dari brand lain kayak ngelihat gue juga kan gitu. Jadi kayak banyak banget brand yang nge-reach gue gitu sih. Makanya mulailah di situ kayak oke, kayaknya ini passion gue deh di beauty gitu. Tapi sekarang udah mulai nggak terlalu beauty, lebih ke lifestyle, fashion kayak gitu. Kalau boleh tahu waktu itu brandnya apa, boleh disebut? Oh, boleh disebut? Oh boleh gak? Boleh lah ya. Itu waktu itu Siapa tahu mau masuk juga. Iya boleh. Brandnya Skin Defect. Oh. Ya, brandnya udah lumayan besar kan namanya. Ya, Dari jadi SMA. lumayan banget. Wow. Iya. Oke. Tapi pas lo ini kan SMA kan biasanya orang-orang ya udah sibuk sekolah aja. Paling juga itu tuh masuk ekskul nggak podcast lo? Apa enggak? Jadi dulu gue eskulnya di kampus, di Di sekolah kampus. itu
paduan suara. Jauh ya. Tapi suaranya bagus loh guys. Nyanyi dulu gak sih? Gak. Ayo. Coba gua mau denger dikit ya. Kalau ada 9 duda. Dia jalan Dipasetin sama dia 9 duda mulu. biar banyak duitnya. Cut. Oke. Aduh, Apa bentar. Gua haus. Minum dulu gak sih? Iya boleh minum Kita dulu. butuh minum. Boleh. Kalau di episode sebelumnya nama baristanya itu siapa sih guys? Nono. Apakah hari ini Nono ada? Gua aus banget nih. Kita butuh entah either itu coffee or water ya kan, Yeah, mineral water. betul We need sekali. mineral water guys. Sebelum kita makin lanjut yappingnya. Iya, betul. Oke. Nono, come here. Come to mama. Kok nggak jadi pakai helm sih, No? Cantik banget tahu dia. Tapi dia pakai topi. No, dipanggil, No. Minum dulu ya kali ya. Oke. Cheers gak sih? Can. Harus ada A-nya. Nah, by the way, ini gua minum kopi dari Chico Coffee. Ini adalah signature Chico Coffee, guys. Enak banget kopi. Apa ya? Kayak ada pahit-pahitnya tapi ada manis-manisnya juga. Manisnya setara kita lah ya. Ya. Aduh. Kayak lebih manisan Dina sih. Maaf ya berlebihan gitu. Gak apa-apa. Oke. It's okay girl. Sampai di mana kita tadi? Oh, sampai di beauty influencer. Oke. Gue mau tanya. Ketika lo sibuk jadi beauty influencer, padahal dari SMA ya, itu gimana sih cara lo bagi waktunya? Kadang tuh orang pengen jadi beauty influencer, ada yang pemikiran kayak gampang mah gitu doang. Kayak gimana cara lo bisa ngatur waktu lo, terus biar gonjang-ganjing dunia ini tetap stabil gitu. Sebenarnya buat kayak take konten video gitu tuh menurut gue lebih kayak ke waktu senggang aja sih, karena brand itu bisa mengerti kita yang sibuk gonjang-ganjing gitu. Jadi kalian tuh harus komunikasi aja sama brandnya, kayak lo tuh bisa ngeluangin waktunya di tanggal berapa nih, gue bisa ngasih draftnya kapan, kayak gitu-gitu aja sih. Jadi menurut gue kerjaan ini tuh beneran gue banget sih, kayak bisa fleksibel waktunya, jadi bisa nyesuaiin sama kesibukan gue juga di kampus gitu. Jadi nggak yang terlalu susah banget deh jadi content creator, enggak, lo nya aja yang males. Tapi dibilang gampang banget juga enggak. Kenapa tuh? Karena ya kita kan kerja sama ya sama brand. Jadi mereka kan pasti punya brief yang mereka mau seperti apa. Jadi kadang di saat gue pengennya kayak A, dia pengennya kayak B. Jadi kita harus nyatuin kan kayak gimana nih biar idenya nyatu gitu kan. Terus akhirnya setelah diskusi, kayak gini aja. Dan itu tuh harus ada proses panjang kan, kayak gue nunggu produknya, terus gue review, gue buat videonya, gue tag-nya itu kan belum yang kayak tag videonya harus ada lighting sana sini, terus ngeditnya, terus voice overnya. Edit sendiri berarti iya kan? dong, edit sendiri. Wow. Edit sendiri, terus voice over, terus belum kayak yang hook-hooknya yang lucu gitu kayak gimana. Terus belum nanti kalau ada revisi dari brandnya, nah bisa diulang lagi kayak gitu. Jadi ya dibilang susah sih ya nggak susah-susah amat, dibilang gampang juga nggak gampang-gampang amat ya. Ya sosok lah, sesuai lah sama yang didapatkan gitu. Oke guys, jadi emang kuncinya adalah komunikasi. Betul. Mengkomunikasikan segala hal. Klien aja komunikasinya dia bagus, gimana kalau di dalam hubungan ya? Enggak kayak enggak. Iya betul. Hah? Ya betul. Komunikasi itu penting di dalam hubungan. Hubungan kan gak harus Pertemanan iya kan, betul, friendship, bukan ya? love, Enggak, love relationship gitu kan. Bisa sama teman, keluarga gitu. Oke. Oke. Lo ada nggak sih tips and trick buat temen-temen nih yang di luar sana pengen memulai jadi influencer, nggak harus beauty influencer karena lo sekarang juga udah daily influencer kan dari fashion gitu-gitu. Ada nggak sih tips and trick kayak buat memulai nih? Tipsnya untuk memulai, mungkin kalian kan bingung ya kayak produknya dari mana, ya nggak sih pasti awalnya itu bisa pakai produk sendiri aja.
Terus kalian biasa aja coba-coba kayak a day in my life, terus get ready with me, coba-coba aja buat konten. Tapi yang paling penting ya, Din, itu adalah niat dari diri sendiri gitu. Kalau misalnya nggak niat, lebih kayak ke nanti bingung juga mau buat kontennya kayak gimana gitu. Jadi kalau udah niat pasti ada aja sih idenya, entah kayak lo lagi nongkrong terus kayak tiba-tiba pakai lipstick, itu kan bisa dijadiin konten gitu. Terus kayak atau lu mau skincare malam sambil di videoin, itu kan bisa jadi konten. Jadi konten tuh sebenarnya banyak. Jadi kalau misalnya lu mau mulai jadi konten kreator, ya mulai dari diri lo sendiri. Coba aja dari hal-hal yang lo biasa lakukan, itu aja sih tipsnya. Tapi gimana caranya lo bisa tetap jadi diri lo sendiri nih? Lo nggak kehilangan jati diri lo, tapi lo tuh harus kerja sama klien yang kadang mintanya bisa yang kayak itu nggak lo banget sampai Z gitu. gitu ya? Iya, nggak lo banget gitu. Itu kuncinya komunikasi. Misalnya gue lagi kerja sama brand A, gue lebih tipikal yang apa ya, ngejelasin videonya itu dari storytelling kegiatan gue sehari-hari kayak gitu. Sedangkan dia misalnya pengennya yang kayak JJ random velocity gitu kan. Nah, itu gue komunikasiin aja kayak, Kak maaf kalau misalnya kontenku tuh seperti ini, mau nggak kalau aku buat kayak gini-gini. Terus mungkin biar nyampe juga ke audiensku gitu, karena kan brand itu nggak tahu ya audiens kita di Instagram atau di TikTok itu kayak gimana. Yang ngerti dan paham itu kan kita ya sebagai yang punya akunnya gitu. Jadi dikasih tahu aja ke brandnya gitu kalau misalnya kita tuh seperti ini loh kalau buat konten gitu. Mereka juga pasti lebih mengerti sih, dan mungkin mereka lebih menerima gitu. Karena kan malah brand tuh kayaknya lebih suka gitu kalau misalnya kita tuh ngasih tahu video yang lebih viral di akun kita tuh kayak gimana sih gitu. Oke. Gitu sih. Wah, banyak banget insight-insight yang gue dapat dari Keika. Abis ini mungkin gue next jadi fashion influencer Boleh banget, banyak banget tahu. atau mulai ada nggak sih aja. yang MUA tapi dia tuh juga influencer Iya, gitu? banyak banget, malah kebanyakan itu MUA itu kalau misalnya dia udah naik, mereka tuh jadi beauty influencer juga. Oh, Karena kan gitu. mereka kayak ngeracunin produk ini, produk itu yang bagus untuk kayak graduation, wedding kayak gitu-gitu. Banyak kok. Jadi mulai aja dari daily lo buat konten gitu. Gue juga sering banget ngasih tahu ke teman-teman gue kayak, lo mulai ngekonten dari sekarang. Ayo, pokoknya lo harus mulai dari sekarang gitu. Buat video apapun, random apapun, kita nggak bakalan tahu kalau misalnya kayak 1 sampai 5 tahun ke depan lo bisa viral. Terus kayak omset lo bisa sebulan bisa 50 juta lebih gitu. Jujur. Kayak ayolah gitu, janganlah kayak aduh gue nggak bisa di depan kamera. Ada kok konten kreator yang nggak ngeliatin mukanya, kayak cuman ngevideoin aja gitu, nggak ngeliatin mukanya. ASMR Banyak juga kok. iya kan? Kayak Hai guys. jadi tinggal disesuaikan sama passion lo aja, nggak harus beauty Oke. juga. Bisa kok misalnya yang cowok-cowok pengen konten tentang games, banyak kok sekarang. ML, Roblox, kan banyak banget gitu. FIFA, Iya, kayak gitu. Terus kalau mobil, motor gitu kan bisa dikontenin juga gitu. Terus kalau dapat endorse dari brand-brand itu kan lumayan juga gitu. Nah, ngomongin tentang games, gue ada games nih. Oke. Baik banget ya. Gue ada games. Gamesnya pilih aku atau dia. Enggak. Gue nggak tahu nih nama segmennya belum ada, jujur. Enggak, gue mau kayak this or that. Lo lebih pilih ini atau lebih pilih yang sono, oke? Oke. Yang pertama Tangannya nih. harus gini, Din. Enggak, enggak usah. Oke. Kalau mau kayak gitu nanti taruh aja di editor ya, editor milihin. Oke. Yang pertama, lo pilih dapat endorse banyak tapi produknya itu random atau endorse dikit tapi semua sesuai dengan passion lo tadi. Susah Jujur kan? sebenarnya gue tuh ngebagi 2 segmen itu di 2 sosial media gue yang berbeda. Oh wow. Yang satu di? Jadi kalau misalnya yang sesuai sama passion gue itu gue buatnya di Instagram Oke. gitu. Tapi Kalau kalau yang yang random? random di TikTok. Oh, oke. Jadi kalau Gitu. milih lebih condong kemana? Nah, condong lebih ke yang Instagram sih. Gue lebih suka nge-create ya, nge-create konten tuh yang sesuai sama passion gue gitu, walaupun sedikit. Tapi kan jadinya enak gitu dilihat, dipandang gitu, nggak yang random-random banget kan. Kalau yang random tuh kayak, aduh feeds gue jelek, nggak suka gitu. Oke. Keika ini juga dikenal sebagai orang yang suka outfit unik, thrifting gitu. Iya, Nah, betul. gue mau tahu lo lebih condong kalau disuruh nih belanja
beauty makeup, beauty product, or skincare, atau milih belanja outfit? Belanja outfit. Kenapa outfit? Karena outfit tuh kayak lucu banget sih, kayak gue suka banget mix and match outfit, kayak outfit tuh beneran diri lo gitu. Tapi kalau skincare makeup gue jarang banget belanja. Dari 2022 udah jarang banget beli skincare sama makeup karena selalu dikasih sama brand-brand. Au. Itu sombong yang baik. Betul. Itu motivasi untuk Itu motivasi. orang-orang kayak lo bisa kok nggak beli barang-barang yang mahal itu, lo bisa dapet gitu. Aku sepakat. Ya. Terus kalau dapat ini juga nanti bisa buat beli outfit. Nah itu dia. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Lu mending deadline mepet nih ya, tapi dapat ide yang cemerlang buat bikin konten, atau waktu banyak tapi lu tuh stuck banget, kan sering banget ya kita Iya, betul. kayak aduh mandek apa ya. Lu milih mana? Deadline mepet sih, tapi idenya cemerlang kan. Iya, deadline mepet ya. Kadang emang yang kepepet itu yang bikin kita ada nih idenya langsung iya, kayak yang suka oke. bombastic. Iya, langsung gong idenya. Betul. Nah, Oke. lo pilih rapat organisasi sampai malam, atau lo ngerjain kerjaan lo atau tugas lo nih di kampus sampai begadang berhari-hari? Jujur gak pernah ngerasain ngerjain tugas sampai begadang berhari-hari. Serius? Manajemen itu sesantai itu, makanya masuk Jadi masuk manajemen. mini aja lah. Ya betul. Jadi Seru mungkin banget. rapat organisasi sampai malam, tapi yang outputnya kelihatan baik ya, positif, nggak yang aneh-aneh ya. Wow. Jangan nanti dikat. Tahan. Makin kemana-mana kita. Betul. Mm-mm. Bahaya ya, bahaya kalau Bahaya, yapping. jujur kalau udah ngomongin organisasi. Itu di Iya. episode selanjutnya aja, episode sebelah juga ada. Ya jangan lupa didengar juga ya. Ada episodenya Hudan Lil Mutakin, guys. Yang seru banget. Jujur. Seru tapi banget. pusing banget politik Iya. kampus. Udah lanjut. Lu pilih OOTD formal, rapih, atau yang casual tapi tetap girly? Casual, tetap girly. Karena kita slay. Yes, girl. Oke. Karena ya kalau formal tuh ribet dan harus lihat juga nggak sih tempatnya. Iya, gitu. iya, Kalau iya. casual tuh kayak enak aja gitu, lebih kayak bisa mix and match jadi diri lo gitu dan lebih nyaman aja. Oke. Ya kan? Sekarang kasus nih, kalau lu ada di posisi ada deadline tugas sama deadline lomba, Oke. lo akan ngerjain lomba dulu apa tugas dulu? Oke. Lomba dulu. Lomba dulu, Karena kalau lomba udah pasti nggak bakalan ada toleransi nih. Kita kan lagi berkompetisi gitu kan. Jadi kayak nggak bisa tuh. kalau sama dosen kan masih bisa. Iya. Ibu, bapak, Ibu, kita Bapak. ada lomba nih, Iya. gitu. Dan kebetulan dosen-dosen mainnya tuh mereka support banget Support buat banget dan mahasiswa dan mahasiswinya itu buat lomba. Makanya mudah diberikan keringanan betul, ya. makanya kemarin tuh gue lomba. Ya ini kan jadi cerita ya. Nggak apa-apa kan emang Gue gitu tuh tujuannya. lomba bertiga kan. Kita ke Jogja. Mm-mm. Dan itu semuanya dibiayai oleh kamu sama FEB ya. Sama FEB. Dan mereka tuh emang support banget. Jadi kita nggak ngeluarin uang sepeser pun gitu. Damn. Karena mereka emang beneran apa ya, kayak ayo lomba gitu. Jadi makanya kita semangat gitu untuk lomba terus-terusan karena emang disupport banget gitu. Tapi kalau lo disuruh milih, lo mau jadi terus-terusan jadi beauty influencer atau lo mau jadi business woman seperti yang lo dari kecil cita-citakan? Jujur agak susah. Tapi sebenarnya jadi beauty influencer juga ini tuh bisnis, Iya. ya kan? Tapi maksudnya lo pengen Yang kayak punya- pegang perusahaan or Pengen something? banget. Tapi kayaknya kalau untuk sekarang mau jadi beauty influencer yang bener-bener bisa buat konten orang-orang lihat banyak gitu loh. Dan Karena bisa siapa tahu bermanfaat. lo the next Tasya Farasya. Oh my god, amin. Amin. Nanti kayak Ika approve gitu ya. Yes. Tolong kasih produknya ke gue nanti. Iya, boleh. Kalau Di lo stay tune aja ya Yes. di Instagramku. boleh. Kalau outfit kita mau kerja sama? Boleh. Abis ini Dina mau gunting rok gue nih kebetulan. Mau diubah apa nih Din? Terserah Kika aja. Lo yang ngedesain. Oke. Jadi dari semua tadi yang udah kita obrolin, gue makasih banget karena gue salah satu tipe orang yang masih takut-takut sebenarnya untuk jadi influencer, karena apa ya, kita kan suka bingung sama pandangan orang ke kita, udah takut duluan kan sebelum mencoba kan. Jadi gue sebenarnya ngeliat Keika tuh cukup terinspirasi dengan
Sedih tisu. Nggak ada. Ditampung aja, ditampung. Oke. Itu teman-teman partners, ini hari sudah semakin menjelang senja. Aduh, nggak bisa nih gue kalau udah senja-senja gini nih. Udah langsung puitis gitu iya, ya. aduh, udah Oke. wayanya minum kopi duduk di teras depan, udah ya kan. Berarti kita harus Apa udahan tuh? kieu ya. Aduh. Ya, Sebenarnya sedih ya. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Padahal kayak cuman ngobrol biasa aja ya. Iya. Tapi kayaknya seru gitu obrolannya. Makanya Oke. buat temen-temen nih partners semua, thank you banget udah ngikutin kita dari awal menit pertama tadi sampai saat ini bersama Keika Putri. Dan gue juga mau makasih banget buat Chico Coffee karena sudah udah membolehkan kita bikin podcast di tempatnya. Makasih banget. Kopinya enak banget, jujur. Keren banget sih. Iya kan? Kayak bisa Iya kan? jadi tempat untuk menuangkan ide-ide anak muda gitu ya. Tepat. Sangat bermanfaat. Tepat. Jadi jangan lupa main-main ke sini ya. Jangan lupa main-main ke sini. Iya. Ada di daerah Cikini. Iya. Ke Gondang dia. Oke. Jadi ini gara-gara dia. Dia siapa sih, Kay? Dia siapa? Udah kita ngobrol di luar kamera aja kalau yang itu. Jangan ngomongin itu ya. Iya. Bahaya. Bahaya. Nanti kan orangnya nonton. Duh, jangan dong. Oke, Mohon maaf di atas materai. jangan lupa juga untuk follow nih Instagramnya Podcastion. Terus ada YouTube-nya Podcastion juga, TikTok. Ada di bawah sini, tolong ya. Jangan males kerja ya teman-temanku. Kemudian jangan lupa juga untuk di follow Keika Putri. Oke, Akun Instagram saya juga di follow, boleh? Apa? Ada @dinanurps. Keika apa Keika? KEYKAPOTRY. Ya, tolong ya, poetry. Oh iya betul. Oke, so mungkin sekian dulu dari kita. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye.